Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathur Rasida dengan NIM 9311061119 dari kelas penyelesaian sengketa ESP. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah PSES yang diampu oleh Bapak Khairul Munif, Sarjana Agama, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Makalah ini yang saya review berjudulkan Pengertian Hukum Acara Ekonomi Syariah dan Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah. Dalam bab 1, pemakalah menuliskan latar belakang yang berisi tentang sebab makalah ini dibuat dan rumusan makalah yang berisi tentang pengertian hukum acara ekonomi syariah. Sebab-sebab sengketa ekonomi syariah, landasan hukum, sistem dan tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Selanjutnya, tujuan masalah yang berisi jawaban-jawaban dari rumusan masalah. Dan yang terakhir dalam bab 1 adalah metode penelitian, yaitu pemakalah menggunakan jenis penelitian metode kualitatif. Sedangkan metode penelitiannya menggunakan metode kepustakaan dan analisa data menggunakan data reduction, data display, dan data collection. Pada bab 2 yaitu pembahasan yang berisikan hukum acara, merupakan peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus berbuat dalam mengajukan gugatan perkara di muka pengadilan dan bagaimana pengadilan itu harus melakukan tindakan, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili dalam menjalankan hukum perdata yang diajukan seorangan ataupun subjek hukum secara umum. Dan di sini juga dijelaskan tentang hukum acara ekonomi syariah, yaitu merupakan bagian dari hukum acara perdata atau hukum acara perdata formal. Adapun sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah pada umumnya karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah disepakati. Selain itu, dalam makalah ini juga menjelaskan tentang landasan hukum ekonomi syariah. Yang di Indonesia terdapat dua sumber hukum, yakni sumber hukum formil dan sumber hukum material. Yang pertama adalah sumber hukum formil. Dalam Indonesia menggunakan HIR, Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan lain-lain. Setelah itu menggunakan sumber hukum material, yaitu berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan beserta peraturan pemerintah yang menyertainya yang berhubungan dengan ekonomi syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengulik tentang akad perjanjian, selanjutnya tentang fikih dan usul fikih, adat kebiasaan, dan lain-lain. Adapun tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah untuk menemukan solusi penyelesaian suatu masalah ekonomi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, yang berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi syariah. Yang terakhir pada bab 3 yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam saya mereview makalah ini, kelebihan makalah ini adalah bahasa yang digunakan mudah dipahami dan isi pembahasannya sudah lengkap dan sangat jelas. Dan kelemahannya menurut saya adalah dalam daftar pustakanya, yaitu penulisannya belum sesuai dengan standar KBBI. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.